kasus penganiayaan terhadap saudara MK, tentunya Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Pertama, mengapa penganiayaan itu terjadi di rutan Barreskrim Polri? Setelah memeriksa, itu 18 saksi. Hak mendapat keamanan itu pun perlu dijaga. Sekali lagi, dengan kasus ini, Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan penganiayaan antar sesama penghuni rutan itu tidak boleh terjadi lagi. Dan penganiayaan dia di atas 5 tahun, Mas, dan terkait pemecatan segala macam itu tentunya ada divisi Propam yang akan menindaklanjuti. Walaupun ada pengakuan, tapi tidak serta-merta itu adalah hal yang sebenarnya. Dan kita juga akan pastikan bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Yang pertama adalah bagi saya ini tidak sekedar penganiayaan, begitu ya. Napoleon ini kan masih polisi aktif, begitu. Yeah. Artinya di bawah pengawasan kepolisian bukan sekedar penganiayaan, tapi levelnya bisa ke penyiksaan. Perbuatan terhadap korban ya, terhadap korban itu kan bagian dari perbuatan tidak manusiawi dan juga bagian dari perbuatan yang sifatnya merendahkan martabat manusia karena dilumuri dengan kotoran manusia dan lain-lain. Jadi menurut saya ini bukan sekedar penganiayaan biasa. Kami minta untuk korban, dalam hal ini saudara MKC, untuk diobati luka-lukanya. Kemudian yang kedua, kami minta supaya kasus ini diusut tuntas gitu ya, sehingga pelakunya itu mesti harus diproses hukum. Kemudian yang ketiga, kami minta supaya para penjaga tahanan untuk diperiksa gitu. Sudah selesai permasalahannya, saya rasa sebaiknya yang bersangkutan ditahan di tempat lain, sehingga nggak bikin masalah seperti ini. Ini kan merepotkan Polri juga seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte ini main hakim sendiri. Nah, ini yang disayangkan ya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Nah, ini berbahaya. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Ini dia arogan, petentang-petenteng gitu. Agama kalian seperti ini, kalian ini udah dibodohi oleh sekian juta umat sama Muhammad bin Abdullah gitu. Karena ya siapa yang rela agama Rasul kitabnya dihina-hina seperti itu? Tak ada yang rela, apapun agamanya. Menurut saya justru polisi, keluarga KC, pengacaranya pun berterima kasih dengan Bang Napo ini. Karena saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya, karena giroh keagamaan, apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan bahaya ini. Yang beragama lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun, ya bingung juga saya itu. Wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Menganggap saya ini menjadi berpikiran saya berbahaya. Di mana berbahayanya? Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan muslim. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, jenderal polisi terkenal. Disodorin surat,
ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh. Itu kan sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Wah, habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa dimapes dia dibunuh. Nggak bisa, yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari-cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Bilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan? Atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Kalau udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur.
Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Itu kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC. Bravo kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bib, Ade, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sekalian, untuk kasus penganiayaan terhadap saudara MK, tentunya Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Pertama, mengapa penganiayaan itu terjadi di rutan Bareskrim Polri. Dalam hal ini Propam sedang melakukan pemeriksaan terhadap 4 penjaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian. Ya. Jadi sedang dilakukan pemeriksaan. Apakah ada kelalaian atau ada SOP yang tidak dilakukan oleh anggota yang jaga pada saat itu. Ini sedang berproses di Propam. Kedua, dengan kasus penganiayaan itu sendiri. Sedang proses oleh penyidik, sudah dalam tahap penyidikan. Penyidik telah mengumpulkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kasus itu sendiri. Antara lain telah memeriksa itu 18 saksi, 4 petugas yang jaga pada saat itu, 2 juga saksi ahli, dalam ini dokter yang memeriksa saudara MK, dan sisanya adalah para penghuni rutan Bareskrim Polri. Itu ada 18 saksi yang telah diperiksa. Sekarang masih berproses oleh penyidik untuk mengumpulkan sekali lagi bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut. Ya mudah-mudahan tidak beberapa lama lagi dari bukti, alat bukti yang ada, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Ya, seperti itu. Penanganannya sekali lagi Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif. Internal oleh Propam dan masalah penganiayaan sedang ditangani oleh penyidik Bareskrim Polri, seperti itu. 18 saksi itu cuma di Bareskrim atau di total juga dengan saksi di Propam juga, Pak? Iya, itu termasuk 4 petugas yang bekerja pada saat itu. Petugas Polri dalam hal ini, ya. Dan itu pun akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam terhadap 4 petugas itu. Paham ya? Ya, oke. Pak NB-nya masih di sel yang sama atau sudah dipindahin? Tentunya kita melakukan pengamanan semua, melihat kasus ini terjadi dan tidak akan terulang kembali. Ya. Tentunya pengamanan itu diperketat dan juga diambil langkah-langkah yang tentunya tidak akan terjadi hal-hal serupa seperti ini. Ada tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh yang diduga oleh para pelaku. Pak, okay? Buat evaluasi terkait dengan evaluasi rutan di Bareskrim pasca kejadian penganiayaan itu, apakah ada dilakukan
perubahan aturan atau apa, terus juga terkait dengan tersangka kasus penistaan agama ini Pak, yang Muhammad ini kan itu kan sensitif, bisa kadang memicu amarah tahanan lain. Itu apakah mereka dipisahkan dengan tahanan lain tahun ini atau gimana? Ya tentunya sekali lagi Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Sebenarnya ketika seseorang telah menjadi tahanan Polri, hak-hak daripada tahanan ini pun harus dijaga. Pelayanan kesehatan, hak mendapat keamanan itu pun perlu dijaga. Sekali lagi dengan kasus ini, Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan penganiayaan antar sesama penghuni rutan itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak hanya di rutan Bareskrim Polri, tetapi seluruh rumah tahanan yang ada di kepolisian, ada di Polda, ada di Polres, ada di Polsek, ya, belajar dari kasus ini semua, ya, supaya tidak terulang kembali. Tentunya dengan peristiwa ini, Polri akan lebih hati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di kepolisian, dalam ini sebagai tahanan, agar hal-hal yang sekarang seperti terjadi, kasus-kasus yang banyak perhatian dari masyarakat, ya, akhirnya terjadi penganiayaan di dalam ini menjadi perhatian Polri. Ya. Sekali lagi, Polri ingin menyelesaikan semua permasalahan secara komprehensif. Kejadian yang diduga terjadinya penganiayaan itu masih kita dalami lagi. Ya. Sesuai antara barang bukti, keterangan saksi, dan informasi lain. Dan dalam waktu dekat kita akan tingkatkan mungkin penyidikannya. Walaupun ada pengakuan, tapi tidak serta-merta itu adalah hal yang sebenarnya. Kita mencari penyesuaian. Kan di situ juga ada alat-alat bukti lainnya dan ada saksi-saksi lainnya. Jadi tidak serta-merta. Itulah yang akan kita dalami dan kita juga akan pastikan bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Adanya kelemahan dan kecerobohan. Kita konteksnya adalah pada adanya penganiayaan yang terjadi di ruang sel Muhammad KC tersebut. Itu yang kita dalami. Ya pastinya dong. Pastinya kita saling melengkapi informasi tersebut untuk suatu perbaikan yang lebih baik ke depannya. Penyelidikan itu kita sudah periksa. Semua saksi-saksi itu sudah kita periksa. Kemudian setelah ditemukan adanya cukup unsur tindak pidananya, kita tingkatkan menjadi penyidikan. Nah, karena kita kembali memilah-milah. Ada keterangan saksi yang sama, masih ada yang berbeda, masih ada yang tidak sesuai dengan fakta lainnya. Makanya ada terkesan kok lambat, kok cepat sekali. Karena dalam hal ini pun kita juga tidak bekerja sendirian. Tentunya tidak hanya satu orang penyidik yang kita libatkan dalam perkara ini. Kita buat tentunya dalam suatu penyidikan, kita membuat satu tim. Itu di semua penyidikan. Dan tentunya ini pemeriksaannya berkesinambungan. Setelah meriksa si A, kita meriksa si B. Dan kita balik lagi meriksa si A untuk menyesuaikan dengan hasil pemeriksaannya si B. Jadi menurut saya dari 7 tim 2018 ya bagus dong, berarti penyidik saya serius terkait masalah yang kita tangani adalah masalah penganiayaan. Dalam hal penganiayaan ini tidak ada keterlibatan anggota secara langsung, tetapi seperti disampaikan tadi dan mungkin pemberitaan di awal tentang adanya ganti gembok, tidak enak segala macam. Untuk hal yang ditanyakan tadi ya, saya rasa siapapun itu, kita sebagai seorang aparat kepolisian ya tetap harus sama semuanya. Semua sama. Sekarang ini tentunya dengan adanya suatu kejadian, kita mengadakan evaluasi. Kenapa bisa terjadinya kejadian ini? Nah, hal ini tentunya juga bukan ranah kami juga untuk berbicara mengenai sistem yang dilaksanakan di bawah atau di dalam lapas Bareskrim. Yang jelas pasti ada perbaikan terhadap penanganan terhadap para tersangka dengan adanya peristiwa ini. Dan penganiayaan ya di atas 5 tahun Mas, dan terkait pemecatan segala macam itu tentunya ada di divisi Propam yang akan menindaklanjuti. Yang pertama adalah bagi saya ini tidak sekedar penganiayaan, begitu ya. Penganiayaan betul terjadi penganiayaan, tapi kalau kita kaitkan ini dengan konteks tempat,
konteks pelaku dan di bawah pengawasan siapa ini terjadi. Jadi begini, ini kan tahanannya di Bareskrim ya. Berarti ini kan tidak di bawah pemasyarakatan sebetulnya, meskipun pengelolaannya bisa jadi di bawah pemasyarakatan. Tapi setahu saya ini di bawah Bareskrim dari informasi yang beredar begitu ya, dan tahanan itu berarti di bawah pengawasan kepolisian. Nah, Pak N begitu ya, Pak Napoleon ini kan masih polisi aktif begitu. Artinya di bawah pengawasan kepolisian yang dilakukan juga oleh seorang pejabat begitu ya, atau dari pihak kepolisian, maka dalam konteks ini tidak sekedar penyiksaan, sekedar penganiayaan, tapi levelnya bisa ke penyiksaan. Kita sudah konvensi, kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Nah, salah satu di antaranya adalah memastikan supaya tempat penahanan, lalu kemudian tempat-tempat ditahannya orang itu bebas dari penyiksaan. Nah, perbuatan terhadap terhadap korban itu kan bagian dari perbuatan tidak manusiawi, dan juga bagian dari perbuatan yang sifatnya merendahkan martabat manusia karena dilumuri dengan kotoran manusia dan lain-lain. Jadi menurut saya ini bukan sekedar penganiayaan biasa. Jadi bagi saya ini masalah yang sifatnya sistemik. Jadi ini bukan cuma case per case di mana ada seseorang yang menganiaya orang lain. Tidak. Ini masalah sistematis yang sepertinya harus dibicarakan lebih jauh. Apa yang harus dibicarakan lebih jauh adalah, saya rasa kita harus kembali ke KUHP tahun 1981. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebetulnya sudah dikatakan tempat-tempat penahanan itu tidak boleh di tempat-tempat kepolisian. Tapi tahun 1981 jelas kita kan punya keterbatasan ya. Pak Diki juga tahu tepat lah ini, kalau di daerah-daerah kan polisi kasihan juga, mau nahan tidak ada rutan. Jadi ditempatkanlah itu di kantor polisi. Jadi polisi lah kuat akhirnya melakukan penahanan. Polisi kita ini pekerjaannya sudah banyak, tiap hari bisa jadi nggak pulang Pak Diki ini kan. Kalau kita bebankan lagi tugasnya untuk merawat tahanan, mantengin penahanan, ya pusing beliau gitu loh, dan jajarannya begitu ya, polisi. Yang kita berharap supaya lebih profesional untuk ke penindakan saja. Biarkanlah perawatan penahanan, keamanan penahanan itu bukan di bawah kepolisian. Ini tidak sekedar penganiayaan, ada dua hal yang digarisbawahi oleh CJR. Yang pertama adalah polisi harus betul-betul melakukan penyidikan, investigasi, karena ini mencoreng nama baik kepolisian ya, harus dibuka lebar. Kenapa bisa gembok diganti? Kenapa beliau pelaku bisa ke sel tahanan tengah malam? Kenapa kemudian tidak ada pengawasan dan penjagaan yang lebih ketat? Itu harus diselidiki dan diinvestigasi. Jangan sampai levelnya bisa jadi ini penganiayaan, penyiksaan, perbuatan merendahkan martabat manusia dan perbuatan tidak manusiawi. Menyesalkan ya, kok sampai ada tindakan kekerasan di tahanan. Ketika penyidik memutuskan untuk menahan, ini mestinya harus bisa menjamin keselamatan tahanan. Sangat menyesalkan karena orang yang diduga melakukan tindak kekerasan adalah Pati Polri. Jadi yang juga menjadi tahanan di situ, sehingga tindakan main hakim sendiri, tindakan hukum rimba ini dipertontonkan kepada publik. Nah, oleh karena itu kami pada waktu itu berharap bahwa Polri bertanggung jawab terhadap hal ini. Pertama, kami minta untuk korban, dalam hal ini saudara MKJ, untuk diobati luka-lukanya. Kemudian yang kedua, kami minta supaya kasus ini diusut tuntas gitu ya, sehingga pelakunya itu mesti harus diproses hukum. Kemudian yang ketiga, kami minta supaya para penjaga tahanan untuk diperiksa gitu. Kenapa kok sampai kejadian ini bisa terjadi? Dan selanjutnya kami minta sistem keamanan itu diperkuat. Jadi jangan sampai kemudian CCTV misalnya tidak menjangkau keseluruhan, sehingga nggak bisa diperhatikan dengan baik. Dan yang terakhir kami minta supaya peristiwa ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Kalau untuk pemeriksaan saya rasa kedepannya Polri sudah on the track ya. Artinya baik terkait dengan kasusnya MKJ sendiri maupun terkait dengan kasusnya NB, saudara NB. Nah, dua-duanya itu bisa dilakukan dengan baik oleh polisi. Tapi betul tadi terkait dengan penahanan, saya setuju dengan Erasmus. Ini kasihan polisi karena pada masa pandemi terutama ini banyak tahanan-tahanan yang dititipkan ke polisi. Artinya polisi yang mesti harus merawat mereka. Jadi jumlahnya itu bisa over capacity.
polisi karena memang seharusnya misalnya polisi nahan 30 tapi ternyata ada titipan jaksa, ada titipan pengadilan pula. Nah, itu Napoleon kan masih ditaruh di situ itu kan karena masih pengadilan masih titip gitu ke kepolisian sehingga polisi juga terpaksa mesti harus mengawasi gitu. Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan agar semua beban itu tidak dibebankan pada polisi. Ini memang perlu harus ada pembicaraan lebih lanjut dengan level-level yang lebih tinggi ya. Jadi mungkin dengan Kapolri, Kejaksaan Agung dan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Polisi jadi ekstra sibuk, ekstra hati-hati dalam mengelola. Kalau misalnya hanya mengelola tahanan yang ditahan polisi, itu saja kami sudah menyampaikan bahwa kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan penyidik harus selektif dalam melakukan penahanan, memutuskan penahanan atau tidak. Karena tadi penuhnya ruang tahanan. Nah, apalagi ditambah dengan tahanan-tahanan titipan. Ini mesti harus lebih ekstra hati-hati. Nah, kalau soal SOP itu memang sudah ada. Tetapi yang juga menjadi catatan kami, terkadang misalnya patroli. Ini kan kalau di SOP 1 jam sekali itu mesti harus ada patroli. Nah, tetapi faktanya tidak setiap jam ada patroli. Itu pertama. Kemudian kedua, CCTV. Kalau CCTV itu kadang-kadang kalau kita lihat itu hanya di ruangan-ruangan yang di sudut-sudut tapi yang tidak bisa menjangkau keseluruhan ruangan. Ada yang nakal-nakal kemudian membuli tahanan yang lain, ini kan juga bermasalah. Selanjutnya terkait dengan kasus ini kan baru pertama kalinya ya Jenderal Bintang 2 dalam tahanan Bareskrim dan kemudian juga disatukan dengan tahanan-tahanan yang lain. Disatukan dalam artian dia punya ruangan tapi juga ini kan karena dia jenderal terus kemudian pengaruhnya tinggi terhadap petugas tahanan, dia bisa kesana kemari. Nah, oleh karena itu memang perlu harus dikuatkan kawan-kawan yang menjaga ruang tahanan untuk tetap disiplin dan tidak terpengaruh dengan jabatan atau pangkat yang bersangkutan. Karena itu memang kan kewenangan polisi untuk menjaga keselamatan dan keamanan ruang tahanan. Jadi meskipun jenderal yang ada di situ seharusnya bisa. Saya setuju ya, tapi ini kalau soal saudara NB dalam kasus ini memang masih menjadi pemeriksaan untuk kasus-kasus yang lain. Kalau saya nggak salah, TPPU-nya juga sudah mulai diperiksa oleh kepolisian. Nah itu ya memang pengawasannya kepada yang bersangkutan mesti harus diperketat seperti itu. Tapi kalau sudah selesai permasalahannya, saya rasa sebaiknya yang bersangkutan ditahan di tempat lain, sehingga nggak bikin masalah seperti ini. Ini kan merepotkan Polri juga seperti itu. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali,
maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga satu unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.